Hello everyone, welcome to Spotify Love Audio with OMG. As you already know, I'm currently the managing partner at OMG, completing 4 years now in Indonesia. I want to thank every one of our clients for trusting us with your business and joining us today for an exciting event. We have a lot in store for you all, so sit back and enjoy the sessions. Omnicom Media Group Indonesia is in the business of growth, and we are at the forefront of changes happening in the media industry. There's so much happening around. We have all seen how consumers are changing screens from television to mobile. And so is the change in the way we are all consuming and listening to our favorite music. Digital audio has been changing the experience and the way we want to listen music. However, Spotify has been the driver in this change globally and locally for brands in Indonesia. Today's agenda is to display that how Spotify and Omnicom have been working together to run advertising campaigns, drive that experience for consumers, and also at the same time, grow clients' businesses. Thank you, everyone, and over to Max. Apa khabar semua? Hope all of you are feeling amazing today. I'd like to first thank Rohan and Team OMG for being continuous advocates of the power of digital audio, not just in Indonesia, but all around the world. We're thankful that OMG is a strong and true believer of what audio has to offer, and they're poised to help your brand in that exploration. Ladies and gentlemen, the digital audio renaissance is not new. It wasn't yesterday, and it isn't tomorrow. It is here now. All research, insights, and industry news are telling us that consumption has increased and continues to dominate with more and more brands experimenting on the best use of audio. Brands like IKEA, McDonald's, Netflix, Unilever, and many more have continued to embrace the importance of being in the audio space. Indonesia alone has seen 61% of its internet users streaming some form of digital audio, be it music, audiobooks, or podcasts. Our very own Spotify data has also shown year-on-year increase of more than 50% of music consumption, and over 100% in podcast listening across top genres like comedy, society and culture, and lifestyle and health. But we know the word on the street is, but you can't view an audio or measure them. Well, my friends, we are here today to help you listen to what our friends in OMG, TDD, and Vivo Mobile has to say about this very topic. And if you want to hear more, and specifically to your industry, together with OMG, we are here to customize the education for you. But before that, if you have any questions anytime during this session, feel free to click on the yellow button below and ask away. Now, please welcome my dearest colleague, Farina Faruza, Sales Lead for Spotify Indonesia, whom will be presenting our keynote today. Over to you, Ria. Hai ladies and gentlemen, selamat datang di seri Love Audio pertama kami yang diadaptasi secara lokal di Indonesia dalam topik audio programmatic. Nama saya Ria, saya Sales Lead untuk Indonesia di Spotify, streaming to you together dengan partner agency kami, Omnicom Media Group Indonesia. On behalf of the team, terima kasih atas kesediaan waktunya sejam ke depan bersama kami. Love Audio is a global educational online event series hosted by Spotify Advertising Team, di mana kami akan membahas berbagai topik tentang periklanan, dan kami juga mengundang para experts di industri ini untuk berbagi pemikiran mereka. Jadi pastinya kami juga akan membuka sesi pertanyaan dari audiens, jadi bisa disiapkan pertanyaannya dari sekarang, yang nantinya akan dijawab langsung oleh pakar subjek kami. Hari ini kita akan mendalami lebih jauh bagaimana audio programmatic di streaming environment, di mana saya juga akan berbagi dengan Anda update audio landscape dan advertising di Spotify. Setelah itu kita akan berbincang-bincang dengan pakar industri dari Trade Desk, Vivo Mobile, dan juga pastinya dari Omnicom untuk berbagi pandangan mereka tentang audio programmatic world.
Are you ready? Here we go. Nah, sekitar 40 tahun yang lalu, sebuah lagu berjudul Video Killed the Radio Star dirilis. Mungkin ada yang pernah dengar, ada juga yang belum, nggak apa-apa. 40 tahun itu udah waktu yang lama sekali ya. Saya juga belum lahir. Lagu ini dirilis oleh MTV saat mereka mulai mengudara, era yang sama di mana kita menyaksikan penurunan konsumsi radio. Video Killed the Radio Star sepertinya sebuah kalimat yang tepat ya, karena sejak itu kita hidup di dunia visual, di mana konsumen itu terpapar media yang sebagian besarnya memang berformat visual, dan brand juga bersaing untuk mendapatkan the eyeball attentions. Dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi pergeseran dari siaran tradisional ke on-demand content alias generasi streaming. Hal ini juga berdampak pada komunikasi antara brand dan konsumen. Dengan tren ini, nggak heran kalau iklan berfokus pada pengoptimalan visual content, di mana planning, buying, konten kreatif, dan pengukuran media berfokus pada tayangan visual. Nah, saat ini kita sudah mencapai titik di mana kadang kita mulai kelelahan melihat layar, ya kan? Ini sebuah masalah yang nyata. Kadang terlalu banyak presentasi, atau seperti sekarang ini kita presentasi melalui Zoom atau streaming online yang lain, menjadi salah satu faktor yang berkontribusi. Dan dekade berikutnya, kita akan melihat pergeseran dalam peningkatan konsumsi media dengan lebih sedikit screen time. Faktanya, justru itu sudah dimulai dari sekarang dan kita experience secara langsung. Dalam Culture Next Study kami baru-baru ini, 83% millennials dan juga 66% Gen Z pengguna Spotify di Indonesia berpendapat bahwa mereka menggunakan media audio untuk mengurangi tingkat stres mereka dengan perangkat yang digunakan dengan berbagai perangkat streaming ya, mungkin smart speaker, hingga juga tren audio yang terkini munculnya platform seperti Clubhouse. Tidak lupa podcast juga sesuatu yang cepat menjadi mainstream saat ini. Dan ini bukan berarti audio menggantikan media visual. Kedua format ini saling berdampingan dan saling melengkapi. Yang juga berarti ini kita ada penyesuaian dalam beriklan. Audio kini termasuk sebagai sebagian dari rencana pemasaran digital dengan mengoptimalkan atensi dari pendengar. Nah, di Indonesia kami juga melihat tren audio ini. eMarketers Global Media Intelligence Report di tahun 2020 melaporkan pertumbuhan yang kuat dari tahun ke tahun untuk konsumsi audio digital. Bahkan di Global Web Index melaporkan bahwa 92% pengguna internet di Indonesia melakukan streaming audio digital. Nah, pada Maret 2021, App Annie reported bahwa ada 18 juta pengguna aktif Spotify di Indonesia setiap bulannya. Ini berarti ada sekitar 216 pertumbuhan dari tahun ke tahun dalam 3 tahun terakhir ini. Dari 18 juta pengguna aktif, 80%-nya adalah free users, yang berarti ini adalah jumlah users yang dapat dihubungkan kepada brand melalui iklan. Programmatic buying juga berkontribusi sekitar 33% in the last 3 years, dan ini juga memperlihatkan pentingnya efisiensi dalam pembelian media. Well, Spotify is a leader in this space, and we're uniquely prepared to take the advantage of this growing audio opportunity. Nah, di sini dapat terlihat peningkatan yang signifikan dalam time span yang dihabiskan seseorang untuk mengakses platform streaming audio digital dalam beberapa tahun terakhir, seiring juga dengan tuntutan inovasi dan personal on-demand content, dan yang kemungkinan juga dipercepat oleh pandemi. Nah, kira-kira faktor apa sih yang mempengaruhi pergeseran ke konten audio? We believe there are 3 core reasons. 1, konten audio itu semakin mudah diakses via internet, via smartphone, smart speaker, smart TV, inside the car, atau gaming console.
Dan streaming audio apps juga sudah include di berbagai perangkat elektronik di handphone, tablet, dan sebagainya yang membuat streaming audio itu bisa di mana saja dan kapan saja. Dan yang kedua, semakin banyak konten audio yang berkualitas. Di Spotify, kita sekarang sudah host 70 miliar juta tracks, juga 4 miliar playlist, dan 2,9 juta podcast titles. Dan sekarang kita juga sedang proses untuk acquiring and producing more podcast content. Jadi user in streaming generations are truly spoiled by the options. Jadi baik Anda itu premium atau free users, kamu bisa akses semuanya at your fingertips. So last but not least, teknologi membuat konten kini dapat disajikan sesuai dengan personal. Contoh, Discovery Weekly, Release Radar, On Repeat Playlist, dan juga berbagai personal konten lainnya yang tersaji berkat Spotify Streaming Intelligence, yang didesain khusus agar pendengar tersajikan konten yang uniquely relevan untuk mereka dan tentunya connecting content creators with potential fans. Bagaimana menggunakan per-campaign programmatic audio? So, tim advertising kami di Spotify telah menjalankan banyak campaign 3 tahun terakhir ini, dan ini translate into lots of data and learnings. So, allow me to share with you 4 top point yang perlu dipertimbangkan saat merencanakan programmatic audio campaign. 1, mengutamakan audience. Ini adalah yang terpenting, karena audio campaign itu works best when we go with audience-led strategy. Audio memungkinkan brand untuk menyampaikan pesan yang sangat dipersonalisasi ke beberapa grup secara bersamaan. Konteks adalah kuncinya. Sebagai contoh, let's hear our example from PandaMart. Oke, berikut adalah contoh bagus dari audience-led audio dari PandaMart by Foodpanda. PandaMart by Foodpanda presents Everyday Dramas. Oh, someone needs a change of... No more diapers! For moments like this, turn to PandaMart by Foodpanda. Groceries, snacks, alcohol, even healthcare products delivered from store to you in less than 25 minutes, drama-free. Thanks. Find PandaMart in your Foodpanda app or tap now to install. Kalau kita dengar cuplikan barusan, kita tahu kalau ini jelas ditujukan untuk para orang tua yang punya anak gitu ya. Script ini kalau didengar para orang tua pastinya akan lebih tepat daripada kalau kita mentargetkan pelajar misalkan. Pelajar pasti akan membutuhkan script yang berbeda yang relate dengan mereka. That's why kita butuh penyesuaian atau kita butuh audience-led strategy dalam hal audio campaign. Kedua, seperti yang mention di awal, audio dan video itu complete each other. Untuk itu, multi-format campaign dengan kombinasi audio dan video atau display biasanya mempunyai hasil yang lebih bagus in terms of brand recall, awareness, dan juga brand associations. Nah, walaupun Spotify itu audio platform, tapi pengguna kami juga ada significant screen time ketika mereka sedang explore di app. Jadi, di mana ketika mereka lagi explore itu, visual lah yang kita sajikan. Jadi, ads video dan display akan tayang ketika mereka sedang exploring di app. Dan tentunya juga ada beberapa alternatif lain seperti branded profile accounts, scannable codes, dan juga digital experience. Let me show you an example. Nah, ini adalah a great example of McDonald's campaign yang utilize a strong combination dari audio dan juga branded profile dan scannable codes di awal-awal pandemik tahun lalu di Indonesia. Target audiens utamanya adalah pria wanita Indonesia berusia 15-34 tahun yang menyukai makanan penutup. Di mana menurut Y-Pulse, musik, makanan, film, fashion, dan olahraga adalah passion utama konsumen muda kita saat ini. Dan musik adalah bagian kehidupan dari karantina mereka. Mereka mendengarkan ini ketika mereka sedang belajar online, bekerja, olahraga, dan bahkan menikmati makanan mereka. Let's check this video out.
Oke. Next, yang ketiga adalah measurement atau pengukuran. Ini pertanyaan yang paling kita sering terima gitu ya, gimana sih cara mengukur aktivitas dari iklan audio? Yang sebenarnya nggak beda jauh dengan pengukuran video campaign, yaitu completion rate, complete listen gitu ya, cost per complete listens, and also listen through conversions untuk performance campaign. And yes, bisa juga untuk performance campaign. Dan yang ketiga juga di pengukuran ini audio ads di Spotify itu dilengkapi dengan companion banner yang bisa diklik. Jadi itu nanti bisa show the CTR numbers yang kadang juga digunakan sebagai measurement walau bukan yang utama untuk audio ya. Dan juga kita selain completion rate, cost per complete listen, dan tadi listen through conversions untuk performance campaign, matrix ini juga bisa terlihat melalui DSP atau third party measurement vendor. Nah, untuk branding campaigns bisa juga diukur dengan brand lift atau incremental reach. Kami juga menyediakan brand lift tadi jika diperlukan. Dan juga terakhir, Spotify only passes back device ID dan IP address sebagai identifiers, which will work with most vendors. Nomor 4 adalah lakukan berbagai uji coba. Jadi sama seperti beragam konten di Spotify, audiens kami juga punya berbagai macam reaksi terhadap brand dan campaign. Tapi untungnya it's easy to test and learn through programmatic. Jadi dengan kebutuhan konstan untuk menguji efektivitas setup campaign yang sedang berjalan, rotasi materi iklan atau targeting, kita bisa melakukan itu semua dengan programmatic audio. Jadi melalui Spotify Programmatic, tes menjadi lebih mudah karena kita bisa menyiapkan campaign dengan lebih cepat dan juga punya learnings langsung ke campaign yang sedang berjalan. Dan Programmatic memungkinkan banyak fleksibilitas untuk membuat perubahan, misalkan perubahan materi iklan, budget, atau di capping frekuensi. Jadi melakukan uji coba campaign atau A/B testing adalah cara yang terbaik untuk membuktikan strategi media brand Anda di masa depan. So, ringkasnya adalah think audience first. Jadi mengutamakan audio yang pertama itu adalah mengutamakan audio, gunakan multi-format kreatif dan juga proper measurement, dan jangan lupa melakukan berbagai A/B testing dan pelajari hasilnya untuk strategi campaign yang selanjutnya. So, sekian dari saya. Setelah ini kita akan masuk ke sesi fireside chat dengan berbagai pakar di industri ini, di mana kita akan membahas lebih lanjut tentang programmatic audio opportunities dan juga trends. Hello everyone, welcome to the Fireside Chat. Sama aku balik lagi Ria di sini. Sama di sini kita udah ada Mbak Florencia Eka, Country Manager dari The Trade Desk Indonesia. Hai Mbak Flo. Halo. Dan juga Mas Zul Vianari Chandra, Digital Performance Trading Lead dari OMG, our partner. Hai Zul. Halo. Oke, sebelum aku masuk ke pertanyaan kita yang serius-serius, aku mau tahu dulu nih, kalian sekarang-sekarang ini lagi seneng listen to what playlist atau mungkin ada favorite musik atau artis baru nggak sih di past few weeks ini? Mungkin Mbak Flo atau Mas Zul duluan? Ya, aku duluan deh. Aku masih suka dengerin lagu lama kayak Erykah Badu, jadi neo soul gitu. Tapi aku juga sering banget dengerin Discover Weekly, jadi bisa ya dengar musik baru dari situ. Seru aja Discovery. Oke. Kalau Mas Zul gimana nih? Kalau aku mungkin karena pandemi ya, jadi agak lebih ke ini ya, Ustadz ya. Sekarang Ustadz ada di Spotify kan, jadinya sering ngikutin Ustadz sekarang, Ustadz Nuzul, Ustadz Holid, sama mungkin dari sisi bola, biasanya box to box, itu sekali liatin podcastnya. Ya, kayaknya salah satu Ustadz juga ada di salah satu top trending deh di Spotify gitu. Ya, so that's the beauty of it ya, dengerin streaming online sekarang ini kita bisa punya preference masing-masing, jadi nggak one way communications, jadi kita bisa dengar apa yang kita suka.
So, masuk ke topik kita yang hari ini tentang programmatic audio. Mbak Flo, aku ke dirimu dulu ya. Di Trade Desk ini sekarang lagi ada tren apa nggak yang terbaru gitu? Atau mungkin surprising trend yang sekarang karena ada pandemik ada terbentuk satu tren tertentu gitu di programmatic? Sebenarnya nggak surprise banget sih. Jadi beberapa tren yang kami lihat nih adalah kecenderungan meningkatnya konsumsi OTT, video, dan musik streaming. Yang sebenarnya ya emang udah mengarah ke sana sih ya sebelumnya ya kan. Kita semua suka nonton video, dengerin musik, konsumsi konten on the go gitu, kapan aja dan di mana aja. Namun ini semua nih dipercepat karena pandemi. Lalu dari sisi programmatic audio, kami melihat kawan-kawan radio broadcaster itu mulai programmatic. Nah, ini nunjukin mereka siap untuk grow online user mereka nih, dan juga untuk mulai merambah peluang dari budget programmatic. Terus tadi Mas Zul bilang podcast. Nah, itu juga salah satu tren yang kami lihat nih banyak banget diminati klien sekarang, terutama konten yang bahasa lokal. Kita masih early stage sih di Asia Tenggara buat podcast. Tapi dari yang kemarin aku baca-baca tuh, dari datanya Statista, sebenarnya semakin banyak user yang ngedengerin podcast selama working from home. Bahkan diprediksi tahun 2024 tuh bisa menyaingi musik streaming. Jadi kembali ke itu surprises, aku merasa nggak terlalu surprise sih ya, ini semua ya udah kayak evolusi teknologi aja gitu, di mana kayak streaming platform, iya kan, streaming platform akan makin advance, terus kualitas konten juga makin bagus, terus advertising akan menjadi revenue stream yang penting banget nih buat kawan-kawan publisher juga gitu. Oke, nah itu kan dari perspektif platform ya. Kalau dari agensi perspektif nih Mas Zul, kayak sejak pandemi ini berlangsung, ada nggak sih efek tersendiri dari cara brand atau agensi menggunakan programmatic, dan seberapa penting memiliki iklan audio sebagian dari marketing strategi, khususnya juga di audio programmatic? Oke, mungkin kalau lihat dari sisi relasi antara brand dan agensi, ketika terjadi pandemik yang pertama kan semua brand kurangin budget, yang kena marketing, kena yang media kan. Tapi di satu sisi juga akhirnya beberapa brand ketika dia offline channel dia itu mulai berkurang, dia coba lihat dari channel lain, dan channel lain itu termasuk digital, dan yang kita lihat dari beberapa kategori justru mereka naikin budget digitalnya, dan mostly itu masuk ke programmatic. Jadi selalu pertanyaannya tuh kayak apa sih yang kita bisa lakukan lebih di programmatic? Sekarang kita sosial sama video platform mungkin udah biasa ya brand. Cuma ketika di programmatic tuh harus ngapain lagi, dan akhirnya kita dari sisi agency biasanya juga suggest nih ada racing new platform, dari sisi consumernya juga makin banyak, dari sisi influencernya juga makin banyak di sana, dan kita bisa riding on top of this audio platform. Jadi dari sisi brand juga mereka terbuka untuk ke audio platform, ke audio ads. Cuma pertanyaan biasanya dari klien, pertanyaan lebih, terus sebenarnya benefitnya buat brand kalau misalnya jamin ke audio seperti apa? Dapetin apa sih sebenarnya compare sama sosial media atau video platform? Kadang kita lupa ya, kayak ngelakuin campaign, habis ngelakuin campaign, si brand sendiri kadang orang tuh nggak inget sama brandnya. Kalau misalnya saya tanya ke audiens sekarang, dari seminggu terakhir, sebulan terakhir, itu brand apa sih yang inget banget, yang kayak kemarin dia iklan dan keinget kan. Kalau gitu biasanya suka, bahkan kalau ketika kita tanya ke tim juga suka apa ya, kayaknya ntar ya inget, coba kita inget dulu. Cuma kalau ketika saya tanya misalnya brand apa nih yang dia ada jingle COD, COD, itu kan langsung kebayang nih brandnya apa. Langsung ada brand recall yang strong banget ya. Recall, dan kayak misalnya nanya, kita tanya ke tim juga, bersinar, itu dia tahu brand apa kan. Jadi biasanya kita juga kasih tahu ke brand bahwa ternyata itu tidak hanya image sama visual, tapi audio juga itu yang lebih gampang diingat, dan mungkin untuk brand yang longer term itu justru audio itu lebih bagus untuk secara branding perspektif. Lebih gampang diingat lah ya dari audio jingle mereka ini gitu ya. Oke, thank you Mas Zul. Nah, di sudut pandang Trade Desk nih, balik lagi ke Mbak Flo.
kemajuan apa yang kita lihat gitu dalam audio programmatic sekarang ini, and how do you see it growing? Oke, jadi tentunya kalau programmatic yang mau ditawarkan kan kapabilitas teknologinya ya. Jadi kalau dari sisi TTS kami melihat ke depannya nih bisa menghadirkan lebih banyak data untuk semua impression yang datang dari programmatic audio. Jadi contohnya data yang bisa ngebedain misalnya podcast ini streaming atau podcast yang udah di-download. Nah, itu kan bagus banget tuh. Terus juga data tentang tiap genre, kategori di setiap bitstream. Terus yang udah pasti data listener ya kan, audience data dan targeting yang lebih granular. Nah ini semua kedepannya aku ngelihatnya ke situ sih, karena akan bagus banget untuk ngebantuin buying strateginya buat klien-klien kita. Gitu. Okay. Jadi cocok juga ya, karena Spotify juga ada yang untuk data tersebut kita namain itu sebagai Spotify Streaming Intelligence. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut dengan PTD mengenai datanya ya. Oke, terus untuk both of you, Mas Zul sama Mbak Flo, kalau misalkan nih ada brand yang mau nyoba audio programmatic, how would you encourage them gitu, dari mungkin measurement standpoint juga bisa, atau gimana sih cara memulai untuk coba audio programmatic, biasanya tuh kayak gimana? Meyakinkan brand. Mungkin Mbak Flo atau Mas Zul dulu kan boleh. Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari sisi brand, biasanya yang terjadi selalu benefit kita apa nih secara matrix compare sama platform lain. Kalau audio yang kita biasa lakukan itu kita kasih tahu ke klien bahwa ini tuh listenernya bisa kita track loh, dan kita juga bisa dapetin tadi kayak Mbak Flo juga bilang ada completion rate kan, dan itu lebih apa ya, lebih engage ke usernya. Jadi memang ketika kita beriklan di audio platform itu audiensnya beneran dengerin iklan kita. Jadi secara interaction antara brand dengan consumer itu udah direct. Selain itu, yang biasanya kita juga offer ke klien adalah brand lift study. Jadi iklannya ketika kita jalankan iklan di jangka tempo tertentu, itu apakah akan ada impact-nya ke si consumer? Apakah kemudian dia recall dari sisi advertising-nya, atau bahkan dia ada intent to purchase-nya? I see. Oke. Kayaknya purchase intent juga dulu pernah ada ya campaign dengan Trade Desk ya, atau mungkin di market Philippines kalau aku nggak salah ya, Yellow Cap something pizza ya, Mbak Flo ya. Jadi ternyata bisa juga kan ya di track sampai ke footfall attributions-nya mereka ya. Iya benar. Jadi recap aja, kayak menurut aku sih first of all susah banget kan miss out audio ad gitu loh, kecuali emang usernya nggak dengerin sama sekali. Jadi I think completion rate kayak tadi yang Mas Zul bilang, berapa engage user dengan ad. Tapi sekarang kita juga makin sering melihat klien gunain KPI kayak conversion gitu. Jadi penting banget sih supply partner. Jadi untuk ngirimin audience yang addressable, yang bisa di-track, di-measure. Karena menurut aku ke depannya nanti audio channel itu bisa kelihatan kontribusinya dan berapa efektif dalam even achieving sales gitu. Jadi yang kayak tadi Mbak Ria bilang Yellow Cat Pizza di Filipina itu audio campaign-nya sukses banget, completion rate-nya 95%, tapi yang the best adalah bisa mengukur bahwa audio campaign itu nyumbang 13% dari total penjualan di restoran mereka yang offline. So I think that's a really good way forward untuk convince people kenapa audio tuh kayak menarik banget sebagai channel. Oke, great. Ya, nah finally nih, kita kan mengingat sekarang situasinya ya, lagi kalau tadi kan study case-nya mungkin offline to the store, tapi sekarang mengingat situasi kita masih PPKM gitu ya, dan mostly masih pada WFH nih gitu. Gimana sih brand itu harus rethink strategi marketingnya atau sales dari produk mereka di beberapa bulan ke depan yang kita lihat ini masih pasti kayaknya masih ada perpanjangan PPKM nih ya gitu. Mungkin Mbak Flo sama Mas Zul ada saran untuk para advertiser menghadapi beberapa bulan ke depan? Mbak Flo? Kalau aku bilang sih dengan ya tren yang makin meningkatnya online activity ini sebenarnya banyak peluang banget nih ya bagi brand untuk jadi kreatif gitu dalam menarik perhatian konsumen. Jadi mungkin aku suggest ya kayak
think of things kayak interactive games, mungkin virtual concert, apa live streaming demo masak, demo yoga gitu yang bisa menciptakan online experience dari brand untuk konsumernya gitu. Jadi mengoptimalkan kombinasi audio video, terus konten yang kreatif. Nah itu buat everything sih sebenarnya ya kan. Gitu ya. Iya, awareness juga, brand discovery juga, bahkan all the way to sales, walaupun mungkin sekarang salesnya nggak ke offline, but still sales gitu kan. Some sort of action from the user gitu sih. Kalau dari aku. Kalau dari Mas Zul mungkin? Mungkin kalau dari sisi agency perspektif, biasanya pertanyaan dari klien itu karena pandemi dia mau fokus ke conversion kan. Tapi latest tadi pun dari yang kita temukan dari beberapa brand, ternyata branding itu masih penting. Apalagi di saat ini ketika usernya nggak inget nih sama brandnya, tiba-tiba dikasih, ayo beli sekarang. Dan apa ya? Dan usernya kaget kan. Dan akhirnya dari study ini juga kita lihat bahwa ada direct correlation ketika branding campaign itu attach juga ke performance campaign. Jadi mungkin dari sisi brand itu depends proporsinya, masing-masing brand bisa berbeda kan. Digital product dengan FMCG bisa berbeda, tapi yang jelas branding still crucial, dan apalagi di masa pandemi ini penting buat user buat inget bahwa ada brand ini, dan ketika di offer itu oke, ini yang kemarin kita lihat dan kita tahu benefitnya, dan kita coba deh, mungkin bisa beli produknya. Setuju banget. Ya benar. Full funnel ya, jadinya kita nggak boleh fokus on just one thing aja. Full funnel, aku baru mau ngomong full funnel. Jadi sebenarnya sama juga ya, jadi itu live stage marketingnya juga harus tetap diikutin ya, nggak ajak-ajak terus performance campaign gitu. Dulu usersnya udah tahu belum, udah aware belum, tetap harus nggak sempat dari brand awareness, nggak sempat brand discovery ya. Iya betul. Kayak aku discover weekly kan, jadi dia harus discover dulu, baru habis itu suka, dan baru ada play terus gitu ya, dari based on si discover weekly itu. Oke. So ini tuh insight yang bagus banget. Thank you so much Mbak Flo, Mas Zul udah gabung sama kita hari ini. Nextnya kita masih ada beberapa acara lagi, so still stay tune di sini. Thank you so much Mbak Flo, Mas Zul. See you again ya. Thank you. Thank you. Hai Mas Ferzi, apa kabar? Halo Casey, baik, all good. How about you? I'm good, thank you. And really good to have a chat with you today. Yep. Ya, oke. So Mas Ferzi, sebelum kita mulai nih mungkin ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Bisa diceritain nggak kira-kira what is the music or the playlist or the artist that you've been listening to in the past few weeks? Mm-hmm. Yeah, honestly, I quite rely on what Spotify suggests actually. So, but I think lately I listen to so much for Rosé from Blackpink. Nice. Sometimes it's also like a top 40 on Billboard, like Justin Bieber or everyone else. But yeah, during the work, I oftenly listening for like electronic music, like a Tomorrowland playlist or a Skrillex. Yeah, that kind of artist. Yeah, to help you more focus on doing your work ya. Okay, that's good. Thank you for sharing. Nah, mungkin sekarang masuk ke yang more serious questions nih, Mas Ferzi. Yep. Bisa ceritain nggak sih, karena sekarang kan misalnya kita tahu situasi juga masih pandemi, a lot of people are still working from home. How is it actually affecting how Vivo is marketing its product? Yeah, as an advertiser, sudah pasti kita melihat banyak shifting dari behavior audience kita ya, yang mungkin people normally goes to office, chat di jalan, terus di kantor segala macam pulang. Tapi sekarang kayaknya dengan udah hampir 2 tahun ya, dan kita di pandemic situations, and mungkin juga nggak dalam waktu dekat kita back to the normal life. Jadi kita shifting banyak banget strategi yang I think bisa kita bilang itu lebih bergantung banyak ke dalam digital channel seperti itu. Mungkin karena dulu
orang tuh nge-akses digital media mungkin during break hours gitu ya, atau mungkin kalau anak sekolah during istirahat atau pergi ke sekolah setelah sekolah gitu. Tapi kayaknya sekarang everyone accessing their digital platform, right? Mungkin orang buka sosial media itu yang sebelumnya cuma 4 kali dalam sehari gitu, bisa 6 atau double or triple the number in a day. So that's the thing gitu. Jadi kita rely banget sama our target audience behavior dan it change to our media mix actually. Oh, interesting. Nah, sama juga seperti Spotify ya. I'm sure that Vivo sits on a great amount of data. Nah, kira-kira bisa diceritain nggak sih how do you use this data to inform your decision? Yeah, we use a lot of data like first party or third party insights. And we use it as our base to determine the better media mix. Let's say for previously, let's say for the offline and digital, it can be like a bit mix secara amount. Tapi mungkin sekarang dengan kita juga lihat tadi behaviornya itu sudah berubah, kita rely on digital a lot now. The thing is, mungkin platformnya itu yang kita eksekusi lebih baik lagi dengan cara targetingnya lebih baik lagi, dan juga menargetkan orang-orang ini sesuai dengan our business objective, tapi juga sesuai dengan audience stage-nya sebenarnya. Jadi kan mungkin orang mau beli HP kan agak sedikit berbeda nih ya. Dari yang baru lihat dulu gitu ya, misalnya itu di video platform atau di media, or even listening for our placement on audio platform or even podcast. We are getting the interest first, then they can actually look into our products information later on. Gitu. Okay, interesting. Nah, sekarang kalau misalnya talking about programmatic ya, how programmatic actually fits into your brand strategy, dan bisa di-share nggak sih kira-kira any key learnings or do's and don'ts that you can share about programmatic? Yeah, definitely. For programmatic, what we need to remember first of all is actually programmatic is a solutions, right? It's the choice of platform. So we need to make these solutions is fits and can get our business objective. First of all, so jangan kita orang lain atau advertiser lain using programmatic, tapi actually it doesn't fit with our needs gitu. Misalnya cuma mengikuti tren segala macam, I think programmatic is not the right tools for advertiser gitu. Tapi kalau buat brand yang memang sudah tahu, kita kebutuhannya misalnya increasing our efficiency for wasted impressions misalnya, mungkin orang sudah terpapar 2-3 kali 4 kali gitu ya di medium yang sama. Nah, kita menjaga optimum level of frequency itu across the platform. Jadi mungkin ada orang pagi-pagi baca berita di website, terus iklan kita di online video platform misalnya, OTT or sosial media gitu. Jadi kita ngebatasin itu semua. Jadi satu orang ini kita jaga, misalnya frequency level of management-nya itu mungkin 6, but it's across the platform. Jadi regardless platform yang mereka gunakan dalam seminggu atau dalam harian, kita set frekuensi level. Jadi kita bisa menjaga itu. That's for example. But mungkin ada juga yang kebutuhannya lebih ke conversions misalnya. Orang-orang yang memang dicari adalah orang-orang yang more likely sudah tahu tentang produk kita, sudah aware tentang feature produk kita. Nah, mungkin komunikasinya yang bisa kita sampaikan juga berbeda dari aktif maupun the way we talk with them-nya. Okay. Nah, sekarang bisa di-share nggak if you have any advice on how audio and creative actually fits into your Vivo's marketing strategy? Ya, mungkin yang harus kita ingat-ingat selalu gitu ya. Our target audience itu memang consuming in digital naik, tapi yang kita harus ingat adalah nggak semua orang selalu melihat screen-nya, ya kan?
Kayak mungkin kalau kita di rumah atau di kos-kosan gitu sendiri, we just like turn on the TV, but we actually like watch them, right? Just to listen. Yeah. And the thing is, gimana kita bisa bermain lebih seru lagi dengan audio ads? The creative executions, it can be ways sebenarnya. Itu juga akan menyesuaikan dengan brand guideline kita sendiri as a advertiser, juga secara personal. Kan ada juga tuh brand yang memang lebih playful misalnya, atau yang lebih serius pendekatannya. Nah, mungkin yang lebih playful ini bisa seru banget mainnya dengan cara yang harus kita ingat selalu. Mungkin kalau di digital ada shorter is better, ya kan? Everyone have not like 15 seconds full for watching or listen to our ads actually, but we need to be strong, we need to be like cheerful, especially on video ya. Itu mungkin nadanya itu nggak yang intrusif, nggak yang tiba-tiba ngagetin gitu kan. Apaan sih, kan orang jadi terganggu gitu. Nah, make sure bahwa the first 3 seconds or 5 seconds is not safe for them. Oke, nah pas banget nih sama pertanyaan aku yang selanjutnya ya. Sebenarnya, how do you actually get attention from your target audience, but only from the sounds or audio? How do you do that? So make it like a 360 campaign. I think the first is actually we can having like as audio ads as a pre-roll. Let's say we can get the key message not on the last like 5 seconds or for the 15 seconds, yeah. So we need to make the key message on the first 5 seconds. Dapatkan promo langsung bla 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 bla. That's on the first 5 seconds. For the rest, we can talk about the features. Like if we as a Vivo brand, that's how we approach actually. Kalau misalnya buat brand lain gitu ya, misalnya FMCG misalnya kayak hapuskan dahagamu bla 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 dengan minum bla bla bla. Yeah. Orang tahu dulu apa yang kita mau sampaikan instead of the beginning, or we can like twist it based on the guideline and the creative itself. Jadi yang penting message-nya itu sebelum, I think everyone right now not only on the video platform tapi juga di audio, mungkin mereka udah nggak sabar untuk ngeklik the skip button, right? Yeah. So before the skip button appears, so actually we need to convey our message in the fully one. Okay, that's actually a really, really great insight. Thank you for sharing. Yeah. Now, actually, my last question. Yeah. What do you see as the big challenges on what's coming up for Vivo, and what is Vivo's plan to address it? Yeah, I think the pandemic still plays a big role here. I think in terms of economic situations is also impacting all of us. And I think everyone needs to hold up their purchase, right, for the big one, like maybe buying a car or maybe buying the new smartphones. But the thing is how we as a brand to address this kind of challenge, actually we will always provide the best value products on the market. So the competition is tight, yeah, I do believe that. And how we can actually address this kind of things is actually provide pilihan-pilihan line up barang atau produk dari Vivo itu yang menyesuaikan dengan mungkin keadaan ekonomi dan juga kebutuhan saat ini kan. Mungkin bisa kita lihat ya setahun atau 1,5 tahun ke belakang ini semuanya menjadi daring ya, semuanya menjadi online, dari sekolah online, kerja online, segala macam online. Tapi mungkin nggak semua orang punya laptop di rumahnya, kan actually utilize smartphone. Jadi fungsinya sampai semaksimal mungkin dengan harga yang sangat terjangkau dan tetap tidak melupakan fungsi-fungsi basic utamanya seperti itu. Wow, thank you so much for sharing. I think that's also something really good for our audience to learn. Tapi yang pasti terima kasih banget Mas Ferzi udah gabung bareng kita, and it's really good to have a chat with you and just learning about how Vivo is incorporating audio and programmatic into your digital marketing plan. So really thank you and appreciate your time for this chit chat. Yeah, thank you also for the invitations, and hopefully the sessions will be helpful for everyone. Yeah, for sure. Sessions, yeah.
Ya, oke. Thank you so much, Mas Ferdi. Thank you very much ya untuk pollingnya. So alright, without further ado, kita invite lagi Mas Flo dari TTD dan juga Mas Ferdi dari Vivo Mobile. Oke, halo Mbak Flo dan Mas Ferdi, welcome back. Halo, Ria. Oke, kita tes sini Mbak Flo, apakah sudah ada on screen? Belum kedengeran nih? Atau jangan-jangan seperti biasa, klasik kita kalau lagi online gini, mute buttonnya suka kelupaan. Udah aku nyalain sih. Oh, oke. Aku nggak kedengeran tadi. Jangan-jangan aku yang Oke. So, ya, kita kan sekarang akan ada beberapa pertanyaan nih dari audiens. Mungkin aku bacain dulu pertanyaan pertama. Katanya, while audio advertising is growing, we cannot ignore the visual advertising still hugely impact on the conversions atau ke CTA-nya. Nah, from your experience, what is the recommended split between visual and audio advertising? Or can you share how can we marry visual and audio advertising at a different stage? Mungkin ini ke Mas Ferdi dulu ya. Gimana sih Mas meritin si visual sama audio advertising ini? Karena kan kayak tadi ya, ini kan saling melengkapi gitu ya. Gitu. Nah, kira-kira gimana tuh Mas strateginya? Ya, untuk rekomendasi split itu memang tidak ada rule of thumb-nya sebenarnya, harus kayak 50-50 atau 70-30. Itu balik lagi ke brand stage itu sendiri. Ini sedang lagi pengen ngapain sih objektifnya, apakah pengen growing the awareness atau memang lagi pengen ningkatin conversions misalnya atau penjualan. So it can be different strategi lah untuk masing-masing stage. Begitupun juga audience funnelingnya juga gitu, di mana audience ini berada, apakah mereka sudah tahu our brand atau sudah tahu our product apa belum. Kalau misalnya belum, then we need to talk with them dengan approach yang mungkin lebih friendly, dan itu I think to inspire atau to getting the interest from audience, mungkin kita bisa lebih banyak is it image or maybe video gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk mungkin ad recall atau untuk maximizing the awareness of promo misalnya, dan audio juga bisa punya role yang sangat besar untuk increasing the ad recall gitu. Kayak tadi mungkin Zul sempat mention our e-commerce jingle gitu ya, tentang COD feature gitu kan, when we just humming like 3 seconds COD itu orang udah tahu gitu, itu relate-nya to specific brand. Jadi balik lagi untuk solusi yang antara visual dan audio, balik lagi kita objektif brandnya apakah lebih ke awareness atau misalnya lebih ke conversion. So if conversion ya mungkin display or video can play more. Tapi kalau untuk awareness and recall, I think audio can have more portion sih. Oke, jadi sebenarnya tetap saling melengkapi ya gitu. Nah, tapi sekarang mungkin Mbak Flo ya, selain other than brand recall tadi yang Mas Ferzi udah state-nya, ada pertanyaan. What other metrics can audio advertising win over visual advertising? Paling kalau ini aku basically kayak it's not about win over ya, but saling melengkapi ya, seperti itu. Tapi kalau dari TTD sendiri gitu, trading audio programmatically di TTD itu ada matriks apa aja sih yang bisa kita lihat khususnya di audio advertising? Jadi biasanya obviously kalau dari soal hardware kayak completion itu sih ya masih. Tapi kalau buat aku, I think the best thing about audio itu kan sebenarnya immersion ya. Kayak kita tuh amat sangat receptive gitu loh when we are listening to something yang emang kita interested in. So I think that's the part yang almost kita maybe don't need to be so hung up on maybe just the hard metrics gitu. Karena menurut aku
immersion dan engagement-nya itu ya. Jadi obviously brand recall is one, tapi juga kita pernah kayak misalnya gini, kita ada produk dan atau service atau competition atau something action yang related banget sama audio tuh it's really really good. So we've done in the past a few years ago tuh campaign yang memang ada hubungannya dengan jingle and telling people to sign up untuk kayak I can't remember if it was a singing competition or like a jingle competition, tapi itu kayak actually giving the most conversion. So I would say ya kan kayak if it's appropriate itu udah beneran forget about completion rate, like people will actually sign up, nggak perlu lihat display lagi, they're already like in that mindset yang emang kayak okay this is it and they actually will do the action yang we want them to do gitu. So menurut aku itu sih keunggulannya banget ya Beyond, karena kadang if it's only just visual aja, we're always distracted because we're looking at so many different things, but then when it's audio it's like yeah, it's that mental state itu sih menurut aku ya yang when it's right, it's like just the best aja gitu. You cannot use any other for that gitu sih menurut aku. Ya, karena konsepnya streaming sendiri itu kan ya nggak hanya di Spotify, tapi konsep streaming sendiri itu audio itu kan one on one ya. Jadi nah, there you go, exactly. And it is something I want to gitu kan. It's something I demand to hear gitu. Betul. Oke. Nah, next question untuk Mas Ferzi nih. What is Vivo perspective on audio ads in the near future? Kita percaya bahwa audio ads itu selalu ada audiensnya dari dulu gitu ya. Mungkin bisa kita bilang generasi kita sebelumnya itu sangat loyal ya terhadap video and the people behind it gitu. Mungkin sampai sekarang kita masih follow beberapa penyiar radio segala macam yang mungkin sekarang mereka bahkan udah punya acara podcast sendiri gitu. Jadi I think the audience there gitu ya, the loyalty juga I think the highest one bisa kita bilang, tapi mungkin audience poolingnya akan terus berkembang ke depannya, di mana dengan shifting behavior, apalagi lagi pandemik gini ya, kayaknya semua orang harus tetap produktif sambil ngerjain pekerjaannya atau tugas-tugas kuliah atau apapun itu, tapi sambil dengerin sesuatu, either itu musik atau mungkin just talking, listen to obrolan antara dua orang atau antara grup gitu ya, yang mungkin sekarang juga lagi berkembang banget gitu. Dan juga dari dia juga mention about the podcast production. Spotify I think invest a lot with the creators juga gitu ya, dengan podcast baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi we expect also the growth is there. Jadi juga we can actually play around, nggak cuma pre-roll, tapi we can having like 360 marketing program juga sama the podcast itself. Jadi podcast itu udah jadi kayak apa ya? Udah kayak mungkin acara TV kali ya, bisa kita bilang gitu ya, bisa nggak cuma orang dengerin our ads gitu before atau at the beginning of the podcast, tapi juga inside of the content itself. I think we can also utilize it. Kayak blend ya, lebih ke native content gitu kan? Yep. Okay. Thank you Mas Ferzi. Next question ke Mbak Flo. Di sini ada yang tanya, what are the advantage of trading audio programmatically in general, specifically di TTD? Oke, jadi obviously kalau pakai programmatic menurut aku ada beberapa points ya yang nih buat actors. Jadi yang pertama kan obviously bisa measure ROI, bisa measure yield, bisa dapat insights, data intelligence. Nah ini semua karena itu actually sampai granular banget, right? So completion rate is obviously the most one, tapi you can actually get down to even timestamp, device, ID, all of those, right? So dari sisi audience dan dari sisi performance campaign itu semuanya ke-track dan bisa di-measure. Nah, terus juga kalau pakai programmatic platform, then you have a very easy access, kayak one-stop shop gitu, meaning that you can do across multiple channels and multiple audio partners in one go. Jadi nggak harus kayak satu-satu pilih-pilih dan contact each and every one of us, ya kan? So we have access to all of these marketplace like very high quality content, and then of course there's efficiency, and then yang aku bilang penting banget sih itu real time campaign optimization ya. So let's say you have
omni-channel campaign, ada audio, video, display, and audio dan segala macam, you can always tweak and adjust real time. Jadi semuanya bisa di retarget, bisa di refine, bisa di optimize, so that you will get your KPIs gitu sih. Oh, okay. Great. Thank you banget Mbak Flo insight-nya. One more questions gitu. Nah, ada lagi, okay. Ini mungkin dua Mas Ferzi ya. Is it important to have audio ads as a part of digital marketing plan? Ya, dibilang kalau balik lagi sih nggak ada one solutions applied for all actually. Tapi bisa dibilang kalau misalnya pertanyaannya adalah penting, apakah penting punya audio ads? I think it's important gitu. Karena balik lagi saat point of view kita menganggap audio ads ini hanya sebagai supporting pillars, ya akan selamanya menjadi supporting pillars gitu. It's just like a nice to have item. Tapi saat kita nge-treat audio ads ini menjadi kind of our main pillar of our campaign, itu bisa menjadi having much more impact gitu dibanding kita cuma men-translate bahwa audio ads itu cuma sebagai extension of reach gitu. Tapi saat kita beneran ngeplan untuk audio ads, beneran ngeplan dari eksekusi kreatifnya, juga kolaborasi dengan mungkin kreator segala macam, I think itu juga bisa menjadi bringing more impact ya ke our brand juga gitu, dari positivity maupun curiosity juga terhadap our brand. Hopefully at the end of the day conversion juga terjadi seperti itu. Nice, thank you Mas Ferdi. Jadi sebenarnya kembali lagi semuanya di objektif campaign-nya apa, dan kemudian audio ads itu juga sebenarnya banyak yang dieksplor, bukan kayak tadi Mas Ferdi bilang bisa ada di dalam podcastnya juga, atau kita bisa combine dengan musisi gitu ya, bisa kita kerjasama dengan musisinya juga gitu. Audio ads itu tidak terbatas hanya 30 second audio ads. Sadly time kita udah habis. Jadi untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab, kita akan we will reach out to you in the separate sessions gitu ya. Kita akan reach out untuk menjawab pertanyaannya. And again, special shout out buat Mbak Flo, Mas Ferzi, tadi juga Mas Zul, Cassie dari tim marketing kami. Thank you so much for joining us today and sharing your thoughts around programmatic and audio. And also thank you for all of you yang udah join kita hari ini di Spotify Love Audio and How Programmatic Sounds. Agak aneh memang, it feels weird, kita nggak bisa seeing each other faces, but hope you enjoy it as much as we did, and you can take some strong takeaways from the discussion. So, and before we end the sessions, jadi jangan lupa scan the QR code-nya yang ada di screen untuk akses survei survei form dan provide us with your feedback. Jadi semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di event berikutnya. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bye.